Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Kompas TV Palembang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para hadirin pemirsa Kompas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita berada pada program Mutiara Iman Kompas TV Palembang. Dan kajian kita pada hari ini dengan tema sudah benarkah sholat kita? Hadirin para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salat merupakan ibadah yang paling penting di dalam agama Islam. Bahkan salat merupakan barometer daripada agama Islam. Salat merupakan suatu ibadah yang sangat dianjurkan di dalam agama Islam. Dan bahkan bagi mereka yang meninggalkannya diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan siksaan yang sangat pedih. Hadirin pemirsa Kompas TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an mengenai dalil daripada perintah salat. Di antaranya adalah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat merupakan kewajiban yang telah ditentukan waktu-waktunya sesuai dengan ketentuannya masing-masing. Maka di dalam agama Islam kita mengenal ada salat 5 waktu, yang mana kita harus melaksanakan salat tersebut tepat pada waktu-waktunya. Maka jangan ada dari kita yang meremehkan atau melalaikan dalam melaksanakan salat. Karena banyak sekali ancaman di dalam Al-Quran yang nantinya akan kita bahas pada fase selanjutnya. Pertama ini kita akan bahas dulu kenapa salat merupakan ibadah yang sangat terpenting di dalam agama. Bahkan Rasulullah SAW menjadikan salat sebagai tiang-tiang agama. Dalam hadisnya beliau bersabda, "As-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamad-din, wa man tarakaha faqad hadamad-din." Yang artinya hadirin, salat merupakan tiang-tiang agama. Barang siapa yang mendirikan salat, maka dia telah mendirikan bangunan agama pada dirinya. Dan barang siapa yang meninggalkan salat, maka dia telah menghancurkan bangunan agama yang ada pada dirinya. Kemudian salat merupakan ibadah yang sangat penting, sehingga pada ibadah-ibadah yang lain seperti ibadah zakat, puasa, haji,
dan ibadah-ibadah yang lainnya. Rasulullah SAW mendapatkan wahyu langsung dari malaikat Jibril yang turun melalui perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan perintah-perintah puasa, zakat, haji dan lain sebagainya. Namun tatkala Allah Subhanahu wa taala ingin memerintahkan kepada umat Islam melalui baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang perintah salat, maka Allah Subhanahu wa taala langsung memanggil baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui satu peristiwa yang sangat luar biasa, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj, yang mana Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam Al-Qur'an surat Al-Isra, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya Rasulullah SAW telah diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dalam peristiwa tersebut Allah Subhanahu wa taala mempertemukan zatnya yang mulia kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di satu tempat yang sangat agung. Allah pilihkan tempat yang sangat mulia yang tidak bisa ditembus oleh siapapun kecuali baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah salat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga sampailah pada umatnya yaitu salat 5 waktu. Maka dari itu hadirin, mari kita jaga salat 5 waktu ini dengan semaksimal mungkin agar kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin pemirsa Kompas TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akan kita lanjutkan selanjutnya pada segmen yang kedua. Mari kita saksikan terlebih dahulu pesan-pesan berikut ini. Para pemirsa Kompas TV dalam program Mutiara Iman Kompas TV Palembang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun segmen yang kedua ini kita akan membahas ancaman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang melalaikan salat. Dalam surat Al-Maun yang sering kita dengar dan sering kita baca, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun." Yang artinya, maka celakalah bagi mereka yang diwajibkan untuk salat namun mereka melalaikan salatnya. Para ulama mufassirin, para ahli tafsir, mereka mentafsirkan makna daripada kecelakaan atau yang dimaksud oleh Allah dalam firman tersebut, golongan orang-orang yang melalaikan salat. Satu pendapat mengatakan yang dimaksud dengan melalaikan salat adalah mereka orang-orang yang memiliki sifat munafik di dalam hati mereka, yaitu mereka yang di dalam keramaian seakan-akan melaksanakan salat, namun tatkala di dalam kesendirian mereka meninggalkan salat. Di dalam pendapat yang lainnya, yang dimaksud dengan melalaikan salat di sini adalah mereka yang mengerjakan salat di akhir waktunya, yang sengaja mengakhir-akhirkan dalam melaksanakan salat. Maka mereka inilah yang dianggap sebagai orang yang melalaikan salat, yang akan mendapatkan kecelakaan kelak di hari kiamat. Kemudian dalam pendapat yang lainnya juga,
Itu pendapat yang ketiga. Mereka yang dianggap melalaikan salat adalah mereka yang melaksanakan salat namun tidak sesuai dengan rukun-rukun, syarat-syarat dan segala ketentuan yang ada di dalam salat. Maka hadirin pemirsa program Mutiara Iman Kompas TV Palembang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kita di dalam melaksanakan ibadah, khususnya dalam melaksanakan salat, mari kita pelajari segala ilmu yang berhubungan dengan salat agar salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar salat yang kita lakukan sudah sesuai dengan ketentuan dari apa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Rasul SAW bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana aku melaksanakan salat. Maka salat yang dilaksanakan oleh Rasul SAW adalah salat yang jelas, salat yang sesuai dengan syarat, rukun dan ketentuan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Maka mari kita laksanakan salat sesuai dengan ketentuan dan syarat serta rukun di dalam salat. Hadirin pemirsa Kompas TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada satu kisah yang mana menceritakan betapa utamanya salat, sehingga hukuman bagi orang-orang yang meninggalkan salat itu adalah hukuman atau dosa yang sangat-sangat besar, luar biasa. Pada masa Bani Israel, di zaman Nabi Allah Musa alaihissalam, diceritakan ada seorang wanita yang datang kepada Nabi Musa, yang mana dia ingin bertobat kepada Allah atas dosa yang dia lakukan. Maka ketika si wanita tersebut bertemu dengan Nabi Musa, maka dia berkata, "Wahai Nabi Allah, aku ingin bertaubat kepada Allah. Sampaikan taubatku, ampunan, mohon ampun kepada Allah, mohonkan ampun kepada Allah." Maka Nabi Musa bertanya kepada wanita tersebut, "Apa yang kau lakukan sehingga engkau ingin bertaubat kepada Allah?" Maka dia berkata, "Wahai Nabi Allah, aku telah berzina. Kemudian dari berzina tersebut aku hamil. Kemudian aku melahirkan anak dari hasil zina tersebut. Kemudian aku bunuh anak tersebut. Maka sekarang aku menyesal, wahai Nabi Allah. Maka mohonkanlah aku ampun kepada Allah Subhanahu wa taala." Maka sontak Nabi Allah Musa berkata kepada wanita tersebut, "Pergi engkau wahai wanita. Dosamu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala." Maka wanita tersebut pergi dengan perasaan penuh dengan kekecewaan. Maka tak lama dari situ turunlah malaikat Jibril alaihissalam kepada Nabi Allah Musa. Kemudian malaikat Jibril berkata, "Wahai Musa, kenapa engkau usir wanita tersebut padahal dia ingin bertaubat kepada Allah?" Maka Nabi Musa berkata, "Wahai Jibril, tidakkah engkau tahu dosa yang sudah dilakukan oleh wanita tersebut? Betapa besarnya dosa yang telah ia lakukan. Apakah ada, wahai Jibril, dosa yang lebih besar daripada wanita tersebut? Daripada apa yang dilakukan oleh wanita tersebut?" Maka malaikat Jibril berkata, "Ada, wahai Musa, dosa yang jauh lebih besar daripada berzina dan membunuh jiwa seseorang." "Apa, wahai Jibril?" Maka malaikat Jibril berkata, "Orang yang meninggalkan salat itu dosanya jauh lebih besar daripada berzina dan membunuh seorang jiwa." Maka hadirin pemirsa Kompas TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita selalu memperhatikan salat kita, jangan sampai kita meninggalkan salat. Pemirsa Kompas TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nanti kita lanjutkan pada segmen yang ketiga. Tetap berada pada program Mutiara Iman Kompas TV Palembang.
Pemirsa program Mutiara Iman Kompas TV Palembang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada segmen yang ketiga ini kita akan membahas apa yang terjadi di realita masyarakat tentang sholat. Banyak kita melihat bahwasanya orang-orang ini kadangkala meremehkan sholat, maka mereka lebih mengutamakan pekerjaan mereka ketimbang sholat, sehingga terkadang dengan kesibukan yang luar biasa yang mereka alami, sampai-sampai mereka mengakhirkan waktu sholat. Bahkan yang lebih miris lagi, bukan hanya mengakhirkan waktu sholat, bahkan mereka sampai meninggalkan sholat. Ketahuilah, sholat-sholat yang sudah ditinggalkan, maka wajib bagi kita untuk mengqadhanya. Adapun ibadah sholat ini tidak ada uzur di dalam ibadah sholat. Bahkan sebagaimana kita ketahui, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardhah, tatkala beliau sebelum beliau wafat, di hari di mana beliau ketika sedang mengimami sholat subuh, beliau ditusuk oleh seorang majusi yang bernama Abu Lu'lu'ah. Dia ditusuk, kemudian bercucuran darah dari tubuh Sayyidina Umar bin Khattab sampai beliau terjatuh. Kemudian setelah beliau siuman, apa yang diingatkan oleh para sahabat kepada Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab? As-salah, as-salah ya Amirul Mukminin. Salat, salat wahai Amirul Mukminin. Engkau belum melaksanakan salat subuh tadi wahai Amirul Mukminin. Maka seketika itu Sayyidina Umar langsung diambilkan air wudu dan beliau salat dalam keadaan duduk, dalam keadaan darah menyucur dari tubuhnya. Luar biasa. Dan baginda Nabi Muhammad SAW di dalam peperangan-peperangannya, kita lihat bagaimana turun firman Allah untuk melaksanakan salatul khauf, salat dalam keadaan perang. Di sini melihat begitu wajibnya melaksanakan salat. Tidak ada satu uzur di dalam salat melainkan meninggal dunia atau sakit jiwa, atau jika akalnya yang sakit. Maka dari itu, sakit apapun yang menimpa kita, maka kita tetap wajib untuk melaksanakan salat. Maka ada pertanyaan dari pemirsa, bagaimana tatkala seorang sedang sakit, berada di rumah sakit dalam keadaan kondisi yang terbaring, bagaimana, apakah mereka tetap wajib melaksanakan salat? Maka jawabannya adalah wajib bagi mereka untuk tetap melaksanakan salat sesuai dengan apa yang mereka bisa. Tatkala mereka bisa melaksanakan salat dengan berdiri, maka laksanakan dengan berdiri. Kalau mereka tidak bisa berdiri, maka boleh salat dalam keadaan duduk. Maka jika mereka tidak bisa salat dengan duduk, maka boleh dengan berbaring. Tidak bisa berbaring, boleh dengan terlentang. Adapun gerakan-gerakan ruku, i'tidal, sujud, duduk dan lain sebagainya, itu bisa dilakukan dengan isyarat, dengan mata. Maka ini merupakan keringanan yang Allah berikan kepada orang-orang yang sakit, agar mereka tetap bisa melaksanakan sholat. Bahkan tatkala seseorang yang stroke sekalipun, yang dia tidak bisa bergerak sama sekali, maka dia tetap diwajibkan untuk sholat dengan hatinya, dengan melintaskan gerakan-gerakan sholat, bacaan-bacaan sholat dengan hatinya. Hadirin pemirsa program Mutiara Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sholat harus kita prioritaskan dari segala hal agar kita mendapatkan kehidupan yang bahagia di dunia dan di akhirat. Semoga kajian kita pada hari ini bisa bermanfaat
dan dapat menambah wawasan kita tentang apa saja yang berhubungan dengan sholat. Mungkin kita tutup kajian kita pada hari ini. Mudah-mudahan membawa keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.